bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Syuhada Al-Madaniyah Al-Firis yang dimudahkan dihormati, ataupun yang menyaksikan melalui media di mana pun berada. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah, karena nikmatnya tak henti-hentinya pula menyertai kita. Bahkan syukur kita tidak bisa membayar besarnya nikmat yang Allah berikan, tetapi yang sedikit dari kita Allah tumbuhkan sehingga dibesarkan. Mudah-mudahan rasa syukur tersebut melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam, yang pada kesempatan ini kita berusaha mempelajari sedikit demi sedikit satu-satu daripada sunnahnya, khusus yang berkaitan dengan masalah yang sangat krusial, masalah yang paling urgen, yaitu masalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang namanya keyakinan atau akidah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dengan perkiraan atau pemikiran, tetapi dengan ilmu yang diturunkan. Kemarin masih berkaitan dengan masalah kalamullah tabaraka wa ta'ala, tentang perkataan Allah. Terjadi khilaf yang sangat dahsyat antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah wal ahwa, walaupun sebagian terpengaruh dengannya, walaupun ada nama ahlu sunnah wal jamaah, tentang masalah Al-Quran kalamullah adalah bukan makhluk atau dia adalah. Sebagian Masya Allah menyebutkan bahwa imam mereka berguru kepada murid Imam Ahmad, Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Syafi'i berguru pada Malik, Malik berguru pada Nafi', Nafi' kepada Ibnu Umar, dan Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ini bentuk framing atau kedustaan yang dibuat dengan sengaja. Padahal Imam Ahmad sampai dicambuk, dipenjara, disiksa gara-gara mempertahankan akidah bahwa Al-Quran bukan makhluk. Lalu tiba-tiba akidah Imam Ahmad menjadi Al-Quran adalah makhluk. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Tiba-tiba dia dari jalan dia diriwayatkan kedustaan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Nah, sekarang kemarin kita nukil dari perkataan Imam Abu Utsman As-Sabuni 449 rahimahullah ta'ala, yang sengaja kita sebutkan tahun wafatnya karena sebagian ingin mencoba memutus rata-rata itu, bahwa akidah yang kita yakini ini adalah akidah Wahabi. Dia baru abad ke-12 Hijriah. Ya. Jadi seolah-olah kita tidak memakai kitab ulama, kita hanya pakai kitab-kitab Wahabi. Makanya insya Allah ke depan selesai kitab ini ada yang lebih dulu lagi daripada kita. Ini wafatnya 449. Ya, kalau mau yang pendek saya cari yang singkatnya. Tapi kalau mau yang panjang, kita ambil kitab Asy-Syari' Al-Ajurri 365, itu hanya 6 jilid. Ini yang kecil ini, tapi tidak bisa sekali sebulan lebih banyak. Ya, harus setiap hari. Supaya nanti
Ya, kita tak kicau dengan tarang ni membaca. Kita kicau dengan tarang. Jadi ketika orang mengatakan kita tak punya referensi, yang tak punya referensi langsung ngangguk-ngangguk. Allah Ustaz. Tidak apalah. Nabi juga dulu dituduh tidak punya referensi. Nabi. Nah, Nabi yang si amanah itu dikira berkhianat. Allah Ustaz. Tapi insya Allah yang namanya dusta talinya pendek. Dalam orang terungkai itu. Dalam orang terungkai terlihat jelas. Yang namanya dusta ibaratnya membungkus bangkai dengan daun talas. Iya. Membungkus tulang dengan daun talas. Membungkus bangkai serapi apapun dibungkus, dia akan bangkai sih. Apa yang menonjol pada bangkai? Tahu, itu perlu. Nah, harus belajar petata petiti osu nampaknya tu. Bukan osu ya? Osu. Tapi rasa begitu nak balik. Nah, osu milenial. Ya, osu milenial. Baik kau muslim dan muslimat. Sebab dia pandai bungkus bangkai itu cium juga. Dan insya Allah walaupun di framing begitu dibuat-buat kitab as-salaf akan membuktikan bahawa yang diklaim itu adalah klaim tidak benar. Masyar Rabbul. Berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni, wafat berapa? Tahun berapa kemarin? Kamu tadi dibilang 449. Berarti dah lama tu masih baru. Pasca Wahabi. Hah? Ya, mana yang dulu beliau daripada Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, penulis Sahih Ibnu Khuzaimah. Beliau ini digelar dengan Imamul A'immah, imamnya para imam. Nah, kalau imamnya para imam, kecil apa besar? Hah? Imam bodak, imam besar ini. Karena murid-muridnya rata-rata imam, baik imam di mazhab Syafi'i, imam di hadis dan lain-lain. Maka dia digelar dengan Imamul A'immah. Para imam-imam di masanya merujuk ke beliau. Tetapi walaupun demikian, nanti di masa ahlul ahwa wal bidah tetap juga tidak berwawasan luas. Akalnya sempit. Jelas nalarnya pendek. Pengolan pendek. Tali bawa. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, memang dari awal lagi Islam masuk, sampai hari ini alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya hampir dikatakan jarang menggunakan kata-kata yang tidak bagus. Kalaupun terlepas ini memang dari kalangan mutasyaddiqin. Memang sebagian kata tasyadduqnya berlebihan juga. Dan itu sebenarnya tidak bagus ditiru. Tidak bagus ditiru. Apalagi merendahkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang merendahkan dengan apa yang Allah ciptakan pada dirinya. Kita dilarang wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberikan gelar yang merendahkan. Tapi begitulah sifat ahlul ahwa sepanjang masa. Insya Allah sampai hari ini sampai di kiamat. Karena mereka tidak punya dalil kecuali tidak punya kekuatan kecuali dengan serangan-serangan yang akal pendek, wawasan sempit, pikiran picik, tidak punya bacaan, tidak punya referensi. Kadang-kadang yang bilang itu bukunya selemari cuma, yang dibilang tak punya referensi bukunya bertonton. Allah mustahil. Ala kulli hal, maka itu tidak akan merubah yang benar jadi salah, yang salah pun tidak akan jadi benar, walaupun dibungkus dia bungkusan yang lain. Masyaallah kiram dirahmati. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah juga termasuk yang tidak selamat dari serangan. Abu Umar Ar-Razi, salah seorang pentolan ahli kalam, menyebut kitab beliau yang namanya Kitab Tauhid. Dia menulis Kitab Tauhid 2 jilid besar. Kalau mau juga sehingga komentar Syekh Albani dia pisahkan yang komentarnya sendiri. Tapi orang mengangkat Syekh Al-Albani yang tinggi dan merendahkan Syekh dan berahmah. Karena itu orang yang suka merendahkan pasti segala tinggi. Justru yang direndahkan itu tinggi. Makanya kalau ada yang judul awak, berarti awak sedang jatuh. Itu sebenarnya. Jadi kalau ada orang merendahkan kita, artinya kita sedang di atas. Makanya kalau contohkan jatuh, contoh jatuh kok tenyol. Jadi kalau contohkan jatuh, contoh jatuh
jatuh di hidup ini. Jadi kalau sebenarnya itu syekh selalu dicoklat-coklat orang karena memang sudah kokoh. Kalau tidak kokoh, tak boleh tutup dia dan ekornya tumbang. Kalau direndahkan orang karena dia memang tinggi. Kalau rendah, tak apa dia rendahkan. Itulah dia. Karena memang tinggi. Oleh itu, tak ada yang merendahkan antum, dia bersyukur alhamdulillah ya Allah, saya sedang direndahkan, berarti saya orang tinggi. Kan yang dipotong kan yang terlalu kan? Yang berlalu ya, yang diturunkan yang di atas. Masa yang di bawah diturunkan? Memang diturunkan dia dari bawah juga. Betul? Kalau ada nak membantu situ misalnya, dia sampai duduk situ, berarti dia sedang di bawah, sedang dia turun. Berkata beliau, Ummu Khuzaimah rahimahullah ta'ala, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Orang pada debat sudah berkata. Allah sebab kalamullah karena Al-Quranul Karim Allah sendiri yang bilang kalamullah. Nabi sendiri yang bilang kalamullah. Sahabat semuanya bilang kalamullah. Para tabi'in menyebut kalamullah. Dan a'imah al-arba'ah dan selainnya mengatakan kalamullah. Hakikatnya tidak ada perdebatan kecuali setelah datangnya ilmu pertama yang melobak kenapa itu orang Mu'tazilah yang mengadopsi filsafat IT, filsafat Yunani, salah satu Yunani. Setelah itu diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang menisbatkan diri ke ahlu as-sunnah, berusaha menengahi antara ahlu sunnah dengan ahlu al-i'tizal, tetapi memakai metodologi ahli Mu'tazilah yang melahirkan kembali ilmu kalam. Akhirnya mereka sebagian, tidak semuanya, nanti akan ada nukilan dari murid langsung Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yaitu Ibnu Mahdi Al-Tabari, wafat 380 Hijriah. Murid langsung Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, imam besarnya aliran Asy'ariyah. Ya, nanti akan ada nukilan dari beliau. Jadi kalau nanti di sini ada yang mengkafirkan, nanti beliau juga mengkafirkan. Ya, beliau juga kafir. Tapi ingat pesan kita pada muhadarah sebelumnya. Mereka pandang tak? Yang cewang betul apa yang Al-Quran makhluk atau bukan? Orang kafir jangan. Dah? Tapi jelaskan kepada beliau. Al-Quran itu kalamullah. Apa tuan-tuan? Allah sendiri yang sebut. Apa ayat? Orang termasuk baca ayat dah. Baca di awal sampai yang terakhir. Tak apa suruh. Tanya ke Ustaz. Kalau langsung tanya Ustaz, tak baca Quran dulu. Dah. Baca dulu dari InsyaAllah wasuh nanti. Kalau tak wasuh, Allah. Tak wasuh, kalau tanya ke Ustaz. Di mana Ustaz ini? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma' kalam Allah. Katanya gue serapunya. Jadi semua cerita. Nanti kita baca dulu. Kau muslim adalah masyarakat. Rasul juga menyebutnya kalam Allah. Yang kedua, Nabi SAW mengajarkan kita, beliau sendiri, dan mengajarkan kita untuk berlindung kepada kalimat Allah. Dan kita maklum bahawa berlindung kepada selain Allah, kalau dia sebut makhluk berarti kan selain Allah tu. Kalau dia makhluk berarti selain Allah. Kalau berlindung kepada selain Allah hukumnya syirik. Tak mungkin Nabi menyebut kita syirik. Jelas? Jelas tak? Mana kan kita pelajarlah pada hebat dia kan? Apa itu? Tapi dia dapat hebat itu. Hebat itu tidak dibutuhkan pada yang dibutuhkan adalah tak. Hebat tidak dibutuhkan. Ini dalam kondisi kedesak sekali. Imam Ahmad disuruh berdalam tak tahu dia tu. Sebab kerana yang
perintahkan Amirul Mukminin Khalifah tadi kepada golongan. Anda tak tahu, karena yang akan berdebat dengannya bukan orang yang memiliki dasar ilmu, tapi dasar pikiran. Kalau pikiran itu tidak ada orang psikolog dan psikolog. Al-Wali semua masuk dalam, belum selesai masalah ini masuk ke masalah lain. Belum selesai masalah ini masuk ke masalah lain. Mereka bicara tentang masalah tahlilan. Kalau selesai tahlilan, baru masalah dakwah. Iaitu sebagai lima. Ada khususnya dalam kebenaran. Itu metodenya ilmu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang ketiga bahawa Allah SWT menciptakan dengan perkataannya. Kalau perkataan Allah makhluk, mustahil mencipta. Ya, tak faham betul. Nanti kita tak jadi dasar bahawa Allah menciptakan dengan perkataan, mencipta makhluk dengan perkataannya. Tak boleh kita baca Yasin. Itu salah. Atau Yasin itu. Ya kita. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Apalah? Jadi sesungguhnya perintah Allah itu bila hendak mencipta sesuatu dia hanya katakan kun. Jadi kun itu perkataan Allah. Kalau perkataannya ini makhluk, karena antum katakan Allah tidak mungkin bercakap dengan suara, tidak mungkin pakai huruf, berarti kun pakai huruf apa? Kun pakai huruf apa? Ada huruf lah. Ada huruf tidak? Kun. Apa huruf nun? Jab nun. Dari kana yakunu kun. Berarti kun kalau dia makhluk, berkata Allah makhluk berarti makhluk mencipta makhluk. Bagaimana orang yang yakini makhluk mencipta makhluk? Bukan juga. Jadi seperti 20 dulu tak itu kan mulai. Subhanallah. Bahwasanya meyakini ada pencipta selain Allah syirik. Terkadanglah. Syirik ni syirik atau apa? Mulalah pun kita suruh orang pak. Meyakini ada pencipta selain Allah adalah syirik. Kalau antum yakini pun kalimat Allah itu sebagai makhluk. Padahal Allah mencipta dengan kun. Jadinya berarti ada pencipta selain Allah, yaitu makhluk Allah. Berarti menduakan Allah. Menduakan Allah maknanya ya jadi tuan-tuan. Ini bukan masalah mudah, masalah penting. Makanya Imam Ahmad bertahan dia dicambuk sampai berdarah kencingnya. Dikurung di penjara. Penjara yang tersendiri. Di penjara sampai dirantai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mempertahankan. Itu masalahnya. Cuma nanti jangan kemudian begitu orang tanya, beramal apa tidak? Habis itu dulu kabir lakukan itu. Tapi orang yang mengatakan itu dan dia paham tetap mengatakan hukumnya oleh Imam Ibnu Qudamah adalah karena meyakini ada pencipta selain Allah. Meyakini boleh beriman kepada selain, bukan hanya sekedar meyakini bahwa Al-Quran itu adalah berada di musab itu kertasnya, kertas ciptaan dan sebagainya. Bukan itu, masalahnya Al-Quran ini juga disuruh berlindung kepadanya, minta sembuhan kepadanya. Padahal kesembuhan hanya diminta kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Tapi sekarang boleh tak antum istisqa dengan Al-Quran, minta sembuh dengan Al-Quran? Boleh. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Kalau antum berkeyakinan itu makhluk, tetap minta kesembuhan dengannya, berarti antum telah melakukan perbuatan itu. Allah tidak syirik. Juga tadi minta syirik, juga tak juga syirik nama hasilan. Dan lain kita angkat tangan lah. Tak perlu dia teruskan itu. Kalau sudah begitu, minta syirik boleh kami minum. Dia mengambil syirik nomor. Apalagi minta ke Allah.
Ya, berarti definisi kita berbeda. Definisi kita berbeda. Jelas? Kalau lebih itu definisi tidak sama. Netijan tidak sama. Tidak sama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau sudah, dari semuanya karena sudah apa namanya tidak ada menjadi pijakan kita sudah berbeda, tidak bisa lagi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu. Dilanjutkan. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Faman qala, siapa yang berkata innal Qur'ana makhlukun, sesungguhnya Al-Quran adalah makhluk, bahwa kafirun billah, bahwa kafirun billahi al-azim. Ini kan berat. Siapa yang mengatakannya makhluk, dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. La tuqbalu syahadatuhu, tidak diterima kesaksiannya. Wala yu'adu in marid, kalau sakit tak dijenguk. Tidak. Ini juga fatwa jemaah tuan-tuan. Alhamdulillah. Makanya jangan buat fatwa lah. Ya. Ini fatwa beliau. Dan beliau lebih tahu dengan keadaan. Karena di masa beliau sebelumnya. Di masa kita yang mengaku sunnah dominan. Tapi yang melaksanakan sunnah, yang ngaku sunnah ramai. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Semua punya Laila. Wang encak, wang jadi oncak. Namanya Laila. Katakan namanya Laila. Itu lagu buat Faiz dan Laila. Semua lain ada menjadi calon si Laila. Sunnah original asli. Ya, yang sibuk menegakkan sunnah di semua aspek yang agama ini dianggap ahli sunnah tidak asli. Tidak asli. Allah musta'an. Wala yusalla alaihi majlis. Kalau majlis tak disolatkan. Ini berarti konsekuensi. Ini memang berat, tapi sudah dilakukan konsekuensinya. Konsekuensinya memang berat. Makanya ini tidak ada dulu perdebatan ini, kecuali setelah lahir. Dia mencuri manusia tadi. Al-Quran menyebutnya kalam Allah, Nabi menyebut kalam Allah. Ya, semuanya menyebutnya kalam Allah. Tiba-tiba itu mengatakan lagi kalam Allah. Apa sih Pak? Nyebut katanya kotik. Kalau ditulis dan kotik kan menulis ya tulis. Berarti kalau bisa dia tulis berarti bukan kalam Allah. Sebenarnya ini logika ini bisa dengan mudah sekali mantap. Sekarang perkataan antum saya nulis masih perkataan perkataan saya tetap perkataan dia. Ini makhluk saya, apalagi Allah Subhanahu. Makanya di dalam film sebelumnya bagaimana dituliskan oleh yang menulis, dibaca oleh yang membaca, dihafal oleh yang menghafal, semuanya tetap kalam Allah. Logis sekali dituliskan perkataan Pak Presiden Allah misalnya berkata imam presiden pemimpin kita ya bulan misalnya saya tulis ini perkataan yang saya tulis dari perkataan saya atau masih perkataan beliau masih perkataan beliau masih lalu saya ucapkan pula dalam khutbah dalam ceramah berkata Bapak Presiden yang terhormat Allah begini ini sudah jadi ucapan itu ucapan beliau juga masih berkata. Lalu di mana salahnya mengatakan itu kalam Allah Taala? Ya, yang mubadah oleh daripadanya mulai dan akan kembali kepadanya. Ini terbukti nanti di akhir zaman Al-Quran terangkat seluruhnya dari catatan Allah yang Maha Kuasa.
stabil, lebih memohon kepada Allah, jauhkan dari fitnah-fitnah seperti itu. Kaum muslim. Kemudian bukan kita normal dengan muslimin, tidak di kuburan kita kubur orang Islam. Dan anak menjadi bukti ke masalah ekonomi. Saya tolong jangan kita patah dalam masalah ini ya. Saya hanya menyampaikan bahwa keyakinan ini resikonya. Ya, ibu. Al-Qasri terhadap Ja'ad bin Dirham yang mengingkari sifat-sifat Allah, disuruh bertobat tambah lawan. Subhanallah. Dia dalam keyakinan, dia menganggap itu keyakinan, kebenaran. Atau masih ingat barangkali dengan tulisan yang terjadi di negeri kita, siapa namanya yang DN yang polis itu DN aku ada DN Darul Arqam. Lah saya menurut saya bukan Diba tak ada apa membalik. Subhanallah, baru dengar ini tampaknya mau sengaja dilupakan sejarahnya apa di barusan Darah Aidin, padahal asli namanya adalah Ahmad Aidin. Waktu kecil rajin mengaji di Bangka Belitung. Di mana? Belakang itu orang kajian ayahnya wajib. Orang pengajian itu lebih pakai istilahnya secara umum ya. Orang ngaji, rajin pada Quran, rajin sholat. Lalu setelah kuliah ke Jakarta, bertemu dengan orang-orang yang feminis. Bacalah buku Lenin, Karl Marx dan seterusnya. Hanya malu dia pakai nama A. Malu pakai nama A. Terserah Allah Ibn Abbas. Hanya diganti dengan Diba Nusantara didikan dengan lain. Syahid, ketika dia mau dieksekusi, di mana dieksekusi dulu? Ya, ini lupa sejarah semua, tidak boleh. Nanti tentu sudah merupakan ini baik. Di literal bagaimana? Baik, ketika mau dieksekusi, disuruh untuk memberikan yang mana tahu dia menyesal atas pemberontakan G13 PKI yang gagal di Alhamdulillah berkat rahmat Allah. Kemudian perjuangan para TNI kita waktu itu dan seluruh elemen negara yang cinta negeri ini gagal. Disuruh pidato. Coba apa pidatonya? Orang mengira dia akan alhamdulillah. Rupanya dia pidato tentang harus tetap memperjuangkan komunis sampai jadi darah habis. Apapun yang dikorbankan. Dan duduk. Makanya keyakinan itu mudah tidak mudah keyakinan itu tidak mudah Astagfirullah. Keyakinan susah untuk dirubah. Itu namanya keyakinan. Kalau keyakinan sudah dirubah.
berusaha menjadikan kitab terakhirnya bukan al-ibadah, tapi kita kandungan. Tapi di kalangan mutaakhir ada mu'taqidin seperti Masyayikh misalnya yang sudah membesar mazhab Asy'ari mengakui bahwasanya kitab terakhir Imam Abul Hasan adalah Al-Imanah. Berarti akidahnya terakhir adalah mengikuti mazhab Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tapi tidak akan ada yang menyerah sampai titik daratan, sampai titik daratan sudah habis. Karena itu keyakinan, Allah bukan mudah. Kalau bukan karena Allah yang mudah, kita puas menulis lama. Beliau memang untuk zaman ini beliau pula termasuk pembesarnya. Beliau menyatakan karena pernah disuruh atau diminta untuk menuliskan biografi Abu Hasan al-Asy'ari. Dalam penelitian beliau pada waktu itu kepakarannya di bidang teologi, bahwasanya kitab terakhir Abu Hasan al-Asy'ari adalah kitab Al-Imanah. Kitab Al-Imanah yaitu tauhid sesuai dengan mazhab As-Salaf. Atau kalau kita tauhidnya Al-Wahabi tidak apa-apa. Namanya itu tauhid Wahabi. Dan masalahnya sebut Wahabi berarti dari Abu Hasan Asy'ari diambil oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena sebagian yang menerima ya karena terpaksa menyerah karena buktinya ada Syekh Muhammad Isa Al-Badani, Muhammad Yasin Al-Badani, Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani, salah seorang ulama Nusantara yang masya Allah besar di tanah haram di Makkah. Beliau terkenal dengan Musnidul Dunya, yaitu sanadnya karena Muhammad Yasin meriwayatkan mengambil riwayat dari masyayikh dalam segala bulan Nusantara yang beliau ada juga punya sanad langsung kitab ini ke Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Jadi kalau ada yang memungkiri berarti ya seperti mengingkari matahari di waktu siang maupun oh itu karena dia Abul Hasan al-Asy'ari. Nah ada yang terpaksa mengakui buatlah pula modus lain. Karena yang namanya manuskrip dulu yang namanya catatan tulisan tangan rentan untuk salah baca, apalagi dulu kadang-kadang tidak dibuat titik. Orang tak buat titik atas titik bawah, atau kalau titiknya dimakan oleh aneh-aneh, sehingga tidak sedikit pula terjadi miskomunikasi. Mungkin di Mesir dicetak dengan naskah yang lain, dicetak pula di Arab Saudi dengan naskah yang lain. Lalu dibandingkan dengan naskah itu orang yang bukan ahli juga di bidang tahqiq, yang hanya punya wawasan tahqiq sedikit. Dia tahu yang manuskrip seperti ini, tapi tidak bisa membedakan hak, tidak bisa juga bukan di bidangnya bidang akidah. Dan gimana pula bahasa akidah bahkan ahlian, bagaimana Pak Sunnah bukan ahli?
Berapa lembar katanya? Hanya 143 lembar. Wih, insya Allah 2 minggu selesai katanya. Saya tanya, sebab dia bicara apa itu? Ilmu orang S2 juga di Madinah, tapi tak di bidangnya. Karena apa? Karena bukan bidangnya, nanti dapat kusir aja. Setelah dia datang ke rumah, ini kesempatan untuk kerja ini. Saya dulu dia pegang, nah kita bantu saya untuk mengobrol. Suruh pegang yang manuskripnya, saya pegang yang sudah saya tulis di komputer. Suruh dia baca, bukan saya baca, dia suruh baca. Ya, dan bisa dia baca 2 baris 15 meter selesai. Tadi dia sendiri bilang, ternyata itu payah ya. Nah, sekarang tak balik lagi, bisa mengerjakan 2 bulan, belum bisa 2 bulan sih upain. Kalau begini 2 tahun dah selesai, dia sendirian selesai masalah. Dia hanya punya asumsi tanpa aplikasi. Sekarang orang bisa aja berkata, taklid mudah, menulis ini mudah Pak. Tapi mana tulisan itu? Iya mana tulisan itu? Udah taklid, ayo mulai. Taklid banyak kitab yang belum taklid. Misalnya Mukhtar Hadis Nabawi yang jadi pegangan pokok-pokok kita yang banyak isinya hadis-hadis lemah dan palsu. Nah, coba kita baca. Taklid sambil baru, sambil micam. Jadi muslimat. Jadi orang hanya meremehkan, pandainya hanya meremehkan kerja orang. Dia sendiri tak pernah ada kerja. Ada juga sebagian kita buat tulisan salah, dapat tulisan salah, buat tulisan jemput. Kita pernah S1 bisa lebih. Kelebihan orang, kelebihan orang yang punya kelebihan. Dia orang kekurangan selalu melihat ya, sama. Orang pergi misalnya ke Arab Saudi, datang ke sana yang dapatnya orang soleh, orang baik, ahli ibadah, orang pemuda dan sebagainya. Ada juga kalian pergi ke Arab Saudi, tapi yang dia temukannya apa? Orang yang banyak makan, iya kan? Orang yang cukup bertawadhu, orang yang berkonsep dan sebagainya. Ini itu di China, jangan itu di China sama perkataan BHK dulu. Ada seseorang liberal bilang BHK ternyata di mana ada pelacur yang katanya. BHK bilang saya ke Amerika memang ada pelacur. Tentu dia kan heran kan, Amerika kan liberal, seks bebas kan, masa tidak ada pelacur? Lalu kata BHK, masa mulia ada? Iya. Antum pergi kemana pun, tapi ya cari yang buruk, yang dapat. Saya ke Amerika bukan yang buruk saya cari, bukan rumah pelacur saya cari, tapi orang-orang berilmu, orang-orang kaum muslimin. Akhirnya saya dapat, tidak pernah ketemu pelacur. Antum kemana pun cari pelacur, itu jelas. Kalau kita ke Arab Saudi, yang kita cari apa? Majlis ilmu, ulama, orang-orang yang pemurah, dermawan. Akhirnya yang kita bawa adalah bulan alim. Ini ilmunya.
Lalu yang carry adalah yang cowok-cowok badan, itu di-share foto-foto banyak badan. Jelasnya, alhamdulillah kami bertemu dengan syekh-syekh yang masya Allah, nasi yang berubah itu dimasukkan di makan yang ini. Anda boleh cari orang-orang yang makan sejumlah mubazir. Anda teman yang punya itu ya, makanya pernah diambil dari bubur, tinggal dimakan. Kalau tinggal dimakan. Sama, kalau Anda mencari penipu di Makkah akan mengganggu. Ya, coba-coba ada belum yang enggak. Ada coba di Makkah ini ada caranya. Jadi seseorang akan dapat apa yang dia cari. Jadi kemudian dia jadi belajar dapat lagi. Tapi anda di Amerika cari ilmu dapat. Makanya dia jadi pada itu kepada dia tidak boleh mungkin. Bukan apa cek? Cewek itu ada banyak banyak. Tapi cewek tidak ada sekitar. Makanya gambaran baru di mata orang alam, orang berdakwah, masya Allah dakwah besar itu kan banyak. Tapi orang yang cari kemurukan, banyak koruptor di bukan. Bagaimana menurut saya itu seperti apa dia? Negara ini masya Allah dengan sejuta kebaikannya. Kalau ada yang cari kebaikan Indonesia paling baik di dunia. Tapi kalau ada cari, ya cari para penipunya, para koruptornya, para sebagainya, aku akan mudah juga. Jelas? Terus sampai segitu. Ini belum dibaca hasil negara itu. Baik, muslim ada. Buatan kalau itu sih, negara. Nah, saya stop di sana, karena biasa orang tahu kan. Yang tinggal ini jabatan pun aja betul lagi. Biasa masalah biasa. Wajar kalau bukan dari kita ini Imam Ibnu Mahdi Al-Tabari, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Mahdi Al-Tabari. Kalau di luar negeri biasa dikenal dengan Al-Mamatiri. Al-Mamatiri itu nama kota kecilnya di Afghanistan. Tapi secara internasional lebih dikenal dengan Al-Tabari. Ini murid langsung Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ya supaya nanti jangan Wahabi yang tertuduh juga ya. Imam Khuzaimah itu Wahabi tadi. Imam Khuzaimah tahun 300 sekian wafatnya, dia bisa jadi anggota Wahabi yang lahir pada abad ke-12. Dalam kitabnya Al-Iqtiqad ada Islamna pemulihan di hadis bilad yang dia tulis untuk penduduk negeri ini. Anna mazhab ahli sunnati wal jamaah, bahwa mazhabnya ahli sunnati wal jamaah al-qawlu bi anna al-Qur'ana kalamullah subhanahu wa wahyuhu wa tanziluhu wa amruhu wa nahyuhu ghairu makhluk. Bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim adalah kalamullah, maha suci Allah, wahyunya yang diturunkannya, perintahnya dan larangannya ghairu makhluk, bukanlah makhluk. Ini sengaja dibuatnya ghairu makhluk. Ini jangan-jangan nanti tertudulikan tidak ini ditambah oleh Wahabi, ditambah oleh Allah mustahil. Kau muslimin wa muslimat dan rahmatnya Allah SWT. Wa man qala makhluqun fa huwa kafirun billahi al-azim. Sama kata Ibnu tadi. Ya. Beda akidahnya, tapi tidak semuanya berbeda. Tidak semuanya berbeda. Makanya mutaqaddimul asy'ariyah pada umumnya. Pada umumnya, seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, paling dekat di antara firaq itu ke Ahlussunnah adalah Al-Asy'ariyah wa Maturidiyah. Karena sedikit aja bedanya. Tidak banyak. Tidak banyak. Kalau seandainya, cuma masalahnya banyak yang ada sedikit yang batal seperti ini misalnya. Wa man qala makhluqun wa kafirun billahi al-'azim. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir pada Allah yang Maha Besar. Wa anna al-Qur'ana fi sudurina, sesungguhnya
dengan muncul Al-Quran. Saya melafazkan Al-Quran. Makhlukun adalah makhluk, bahwa jahilun, orang ini jahil. Ini bukan saya tidak berani melapor ya. Tapi murid Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, Ibnu Mahdi At-Tabari, atau dikenal juga dengan Al-Mamaqiri, wafat 380 Hijriah. Baik, makhlukun bahwa jahilun, berarti kalau ada yang menuduh misalnya Wahabi sudah menyakitkan, di Asy'ari juga. Kalau ada yang bilang Hambali sudah menyakitkan, nanti di mazhab Hanafi juga ada yang menyakitkan. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah larang kita belah barisan. Tapi kalau sudah ada keyakinan, pasti pecah belah barisan. Makanya kenapa kita ingin meluruskan keyakinan, karena memang tak mungkin disatukan kalau keyakinan dasar. Tapi kalau perbedaan mazhab, alhamdulillah antara Malik dengan Syafi'i, antara Syafi'i dengan Ahmad, antara Abu Hanifah dengan murid-murid Imam Syafi'i dan murid Ahmad, alhamdulillah mereka sering berdiskusi panas. Sengaja menyebutkan ini langsung dari kitabnya Ibnu Mahdi, Istihsani dzalika min, karena saya melihat ini baik sekali dari beliau. Wa inna uttaba as-salaf, di sini beliau mengikut as-salaf, ashabul hadis, para ulama hadis. Nah, berarti ulama hadis menurut Abu Usman As-Sabuni mengatakan Al-Quran mutlak. Jelas? Ya, kalaupun ada ahli dan pakar hadis setelah mendatangkan makhluk, berarti kita ikut ulama hadis yang asli. Nah, di mana kalau pada apa yang disebutkan ma'atabat kulihi fi ilmi-kalam, walaupun beliau adalah orang yang sangat luas ilmunya di dalam ilmu kalam, wa tasanifu katsira fihi, dan punya tulisan-tulisan yang banyak dalam ilmu kalam, wa taqaddumi, dan sebagai orang terbuka dalam bahasa mazhab ilmu kalam, wa tabassuli, dan orang yang terkenal kepakarannya indah ahlihi, di kalangan ahli kalam. Masya Allah, tapi di sini Masya Allah, Allah berikan dia hal yang benar. Maka seperti yang saya mengatakan yang bulan kemarin, tidak selamanya yang berada di jalan yang benar tidak salah, pasti ada perbedaan. Dan tidak pula selamanya yang berada di jalan yang salah seluruh amalannya salah. Oleh sebab itu, dari mana kebenaran, dari mana keberatan, dan tolaklah kebatilan walaupun dari syaitan sendiri. Inilah makna perkataan Ahmad ibn Yahya Tujibi, Asy-Syafi'i habibun ilaina walakin al-haqqa ahabbu ilaina. Syafi'i itu kami cintai, tapi kebenaran lagi kami cintai. Jangan ditafsirkan orang cari-cari kalimat Syafi'i seperti yang ditafsirkan oleh orang Islam. Berarti tak paham apa yang kita maksudkan. Bahwa kalau dapat jangan satu pun perkataan Syafi'i yang kita salahkan. Kalau perlu kita ada tahu Imam Syafi'i salah. Dan kalau pun ketemu kausan sebut Syafi'i salah, keliru supaya kita karena tidak akan menambah tinggi derajat kita menyalahkan Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana juga tidak akan menambah rendah kita kalau tidak menyalahkan Imam Asy-Syafi'i. Jelas?
Ya, maka sebagian orang karena tidak mengetahui apa yang kita maksudkan, akhirnya salah paham atau sengaja gagal paham. Habis itu menuduh orang tidak paham. Jadi jelas. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, Imam seperti Ahmad bin Yahya At-Tajibi mengatakan Syafi'i yang dicintai, tapi kebenaran lebih demi ini beda, normatif semua, tidak ada masalah. Tapi apakah maksudnya Karbala mencari-cari kesalahan Syafi'i? Tidak. Jelas. Tapi andainya ketemu, maka dia tak sedang meninggalkan pendapat Imam gurunya sendiri. Wallahu ta'ala segera tak perlu juga ditanya, karena belum selesai itu. Ya, intinya bahwasanya mengatakan perkataan atau menyatakan kalau Al-Quran dari bukan perkataan Allah tetapi adalah makhluk Allah, resikonya sangat besar seperti yang dipahami oleh imam-imam besar tadi. Di antaranya ada dari pihak as-salaf ashabul hadis dan ada dari pihak al-khalaf ahli kalam seperti Ibnu Mandi al-Mawardi al-Tabari. Semoga Allah merahmati seluruh ulama kita, menerima kebaikan dan kebenaran yang mereka sebarkan dan mengampuni segala kesilapan dan kesalahan yang tak selamat satu pun anak manusia dari badannya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan mana yang terkuat dan terbenar di antara ulama kita. Dan ketika mengetahuinya diberikan pula hati ini menerima dan mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak,